Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Harian Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya yang nonton video ini, yang mensupport channel ini, semoga dipermudah segala urusannya sampai, amin. Nah, sesuai dengan request kawan-kawan bahwa kali ini kita bakal ngadain wawancara atau podcast membahas tentang mantan dari pekerja migran Indonesia. Jadi kali ini sesuai dengan request kawan-kawan, kita bakal mewawancarai mantan dari PMI ini. Tetapi ini adalah PMI Taiwan. Nah, ketika dia pulang udah hampir 2 tahunan, apa sih yang dikerjakan dan bagaimana sih beliau ini punya uang sedikit tetapi bisa buka usaha. Nah, usahanya apa aja? Silakan kawan-kawan disimak videonya. Berharap pengetahuan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya apabila lost doll balik ke Indonesia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debrono. Nama saya Haryanto. Nah, sampai niki pernah kerja di Taiwan berapa lama, Mas? Saya di Taiwan sudah 6 tahun. 6 tahun? 2 kontrakan. 2 kontrak. Nah, oke. 6 tahun 2 kontrak, kemudian pulang ke Indonesia membuka usaha apa? Ya, melihara kambing. Kambing. Nah, dalam melihara kambing kuwi sampean kok ada ide itu dari mana? Ya, kalau kita tinggal di desa kan bisanya cuma itu usahanya. Enak, kecil-kecilan. Apa sampean biyen nonton video orang lain atau memang ada teman sampean yang menyarankan untuk peternak kambingnya lah enak, Mas, no? Ya, atau gimana? enggak gitu. Dulu kan masih kecil kan sukanya kan melihara kambing. Ya sekarang sudah besar, sudah rumah tangga, enaknya di kambing itu usahanya. Masalahnya kan kalau punya anak lanjut kan enak, kita jual bisa lanjutin sekolah anaknya. Itu. Jadi kawan-kawan, kenapa idenya kambing memang ada pengalamannya di situ. Nah, sampean dapat pengetahuan bagaimana cara merawat kambing, terus pupuk itu dari mana? Ya, penting kasih makan penuh, mungkin itu bisa gemuk. Yang penting pakannya penuh. Tapi dulu tidak pernah ikut yang namanya perkumpulan para pengusaha kambing, nggak pernah? Nggak pernah, mandiri. Jadi, ya. Mandiri, jadi karena otodidak ya kawan-kawan, belajar dari orang-orang, atau mungkin pengalaman sudah dari dulu jaga kambing, bahkan orang tuanya dulu pernah juga punya kambing. Jadi itu sedikit pengalaman yang membuat Mas ini tahu bagaimana cara merawat kambingnya. Nah, pertanyaannya, Mas, modal pertama kali sampean beli kambing itu berapa? Untuk kambingnya dulu, Kambingnya itu dulu yang jantan itu harganya 1.500. 1.500 jantan. Yang betina-betina mungkin ada yang 2.000, ada yang 2.500 per gitu. ekor. Per ekor. Mungkin semua hampir 10 lah. 10 ekor. Itu yang perempuan. Yang perempuan cuma 3. Cuma 3. Berarti awalnya itu hanya memiliki 3 ekor kambing saja. Yang banyak yang jantan. Itu pembesaran masuk dulu. Pembiakan. Nah, sedangkan yang jantan itu berapa ekor, Mas? Sekarang masih yang dulu awalnya. Yang dulu berapa ya?
7 mungkin dulu. 7 ekor. 7 ekor. Berarti yang jantan belinya pas awal itu adalah 7 ekor dan yang betina adalah 3 ekor. Jadi dibanyaki yang jantan itu kenapa, Mas? Biasanya kan yang banyakin yang perempuan untuk pembuahan, itu kok bisa yang jantan dibanyakin? Dulu inginnya kan pembesaran. Oh, pembesaran. Oh. Pembesaran itu nggak jadi gitu. Lama-lama kok gitu, pakannya kok bikin sentrat itu. Sentrat itu apa, Mas? Sentrat itu ya udah campuran. Oh, campuran. Campuran apa? Bisa jelaskan ke kawan-kawan. Silakan untuk itu. Dulu kan mau bikin fermentasi tapi gagal terus, nggak jadi ya. Terus nggak bikin fermentasi, bikinnya ya biasa-biasa aja, makan rumput aja sekarang. Fermentasi itu bahannya dari apa saja dan menghabiskan uang banyak nggak sih? Ya sebenarnya ya nggak uang banyak, cuma kalau fermentasi kan sekali ya bikin kan banyak gitu loh. Padahal dikasih tongnya itu mungkin kurang rapat nutupnya, mungkin itu nggak jadi. Mungkin gitu, jadi, kegagalan maksudnya gitu. Jadi lebih sulit, lebih sulit. Makanya belum pernah belajar. Belum pernah belajar. Oke. Berarti awal usaha peternak ini sebenarnya bukan untuk pembiakan. Pembesaran pada wedus jantan. Nah, dulu belinya kecil yang wedus jantan itu berapa? Dulunya ya 1.500. 1.500. Kira-kira tuh berapa bulan, Mas? Yang jantan itu, yang kecil itu? Yang kecil itu mungkin sudah 7 bulan. 7 bulan, oke. 7 bulan saya jual itu. Oh, 7 bulan. Tapi pas awalnya sampai beli itu masih kecil? Ya, masih kecil banget atau bagaimana? Iya, nggak kecil lah. Nggak kecil? Nggak. Jaka lah. Sudah jaka. 1.500. Oke. Jadi pembelian pertama kali 1.500. Nah, setelah sampean ini rawat sampai 7 bulan, jadilah dia besar dan menghasilkan atau batinnya ini piro, Mas? Per kambing jantan. Mungkin enaknya kalau 1 ekornya ya udah ada yang 2.500, ada 3.000 lebih dikit itu harganya. Berarti untungnya per kambing itu sampai 1 juta lebih, kawan-kawan, dan itu prosesnya penggemukan ini sekitaran 7 bulan dan menghabiskan pakan itu berapa, Mas Heri? Per bulannya pakan kira-kiranya? Itu kalau pakan kan masih ke tenaga kita. Oh, gitu tenaga. Kan cari rumput-rumput gini. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau soal pakan sekali lagi ini tidak beli. Masih ini cari pakannya di tempat luar. Jadi ngarit rumput. Kawan-kawan, untuk melanjutkan sesi wawancara kita bakal menanyakan secara detail fungsi dari gilingan ini, kemudian bagaimana prosesnya untuk menggiling, dan kira-kira gilingan ini digunakan apa enggak. Karena saya melihatnya gilingan ini sudah lama sekali tidak terpakai, dan banyak sekali pengusaha peternakan wedus sapi menggunakan gilingan ini. Kita tanyakan sama Mas secara langsung ya. Nah, Mas, ini gilingan digunakannya apa enggak? Soalnya aku juga melihat di beberapa peternakan teman-teman aku. Nah, gilingan ini digunakan untuk apa? Untuk apa, Mas? Untuk mencacah makanan odot. Oh, berarti ngecah-ngecah makanan agar lebih kecil-kecil lagi. Betul, nah, kenapa sampai tidak menggunakan gilingan ini? Dulu memang kan bikin fermentasi kan pakai ini. Gitu. Oh, yang dulu penggemukan. Gulung terus. Dan itu terus dikasih fermentasi. Kambingnya nggak mau gitu. Terus enaknya saya cacah manual aja gitu. Masalahnya ini kalau dicacah ada airnya. Oh, kalau digiling banyak airnya malah. Ada airnya. Kembungnya nggak begitu suka gitu ya, sama airnya gitu. Terus biasanya dulu kalau sampai giling ini dikasih fermentasi itu mudah busuk atau tahan lama, Mas?
Ya benarnya kalau jadi tahan lama. Dan tidak membahayakan. Ya, nggak membahayakan sampai 1 bulan, 4 bulan nggak apa-apa gitu loh. Tapi memang di setiap pengusaha kambing itu seperti ini. Iya, semua gitu kalau dibikin fermentasi gitu loh. Jadi kawan-kawan, kenapa tidak digunakan lagi? Karena wedhuse Mas ini tidak menyukai makanan yang digiling. Karena seperti susu atau berair, jadi tidak disukai oleh kambing-kambing Masnya ini. Nah, bagaimana cara memberi makanan kepada kambing-kambingnya Mas? Apakah kalau tidak perlu dikasih gilingan ini atau tidak digiling, bagaimana cara sampean mengolah makanannya? Sekarang gini caranya, tutorialnya rumput. Nah ini, gini aja nanti suka kambingnya, lahap makannya. Berarti ini tidak perlu dicacahkan Mas? Kalau rumput nggak perlu, nggak cacah yang ini. Oh, yang kayak gini dicacah. Ini cacah ini. Mas, kira-kira pernah kambingnya pernah keracunan nggak gara-gara salah makan? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti sampai sendiri tuh tahu dan bisa membedakan mana makanan yang boleh dimakan kambing dan tidak boleh dimakan kambing. Tapi kita makan harus hati-hati. Yang biasanya keracunan jangan dikasih. Dulu kan ada yang itu yang daun singkong itu. Daun singkong tidak boleh dikasih. Ya itu kalau yang singkong yang biasa nggak apa-apa. Tapi yang singkong yang itu yang pakai nggak boleh itu. Yang warnanya biru, itu tidak dibolehkan. Nggak boleh itu. Jadi. Tapi kalau nggak biasa masalahnya. Kalau biasa nggak apa-apa. Oke. Nah, kawan-kawan, dilembutkan dulu seperti ini, kemudian nanti diberi makan kepada si kambing-kambing. Jadi silakan nonton vlog ini nanti sampai habis, nggih. Prosesnya ini loh, pemberian makan kambing-kambing. Kambingnya ya Allah, wedus tenan kok. Lebih. Lama sampai niki wis berapa tahun peternak kambing ini? 1 tahun dan. Setahun? Iya. Nah, dari setahun nek kambing jantan itu kan dulunya 5, sekarang ada berapa Mas? Sekarang juga 5. Tetap 5? Nah, sedangkan kambing betinanya itu tambah dulu 7. Sekarang 5 kambing betinanya. Jiro lu 4, 5, 6 mah. Kambing betina iki. Jantan betina. Betinanya piro? Dulu 3. Dulunya 3, sekarang ini kan induknya ini ya, ini induknya. Berarti yang dulu belinya ini. Terus melahirkan 1, 2, 3. 3. Berarti sekarang yang perempuan ini yang betina ini 1, ada berapa? 2, 3, 4, 5. 6 kelamaan. 5. Ada 5. Itu jantan ini. Loh, ini jantan? Jantan itu. Oh, jantan. Nah, jantannya 5 itu sama kecil. Oh, 5. Oh, yang ini. Kecil. Oh, ini jantannya. Nyapa nggak cimpurnya jantan bareng? Belum masih ya? Kecil, nanti masih cucu. Oh. Nah, sampean selama peternak kambing ki pernah dijual nggak kambingnya? Tekon masih dhisik. 5 ekor. 5 ekor? Iya. Semuanya jantan apa betina? Jantan. Jantan semua yang dijual. Itu dibeli buat dimasak gulai atau dibeli untuk korban masih? Dulu kan dikorban pas besar itu jualnya. Oh, pas hari raya besar. Hari raya besar jualnya. Oh. Berarti masih ini kalau usaha kambing tidak ada pembukuan. Intinya belinya berapa? Beli gitu aja. Beli gitu. Nah, itu kesalahan yang tidak bisa diikuti kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan atau suami kawan-kawan ini apabila peternak kambing, usahakan modal awalnya berapa, pembelian kambing itu berapa, kemudian dijual itu untungnya berapa, itu harus jelas ya. Harusnya seperti itu. Bu, bukan ini. Mas Tekon, kenapa sampean usaha kambing
kok dikasih tembok yang sangat tinggi sekali, kiri kanannya, terus atasnya pun sampai seperti ini. Mewah ini untuk ukuran pengusaha kambing, Mas. Nyapa kok sampai ngono? Dulu pertama ya, biar nggak masuk angin. Emang kambing suka masuk angin? Iya, kedua hujannya biar nggak masuk. Oh. Ya gitulah. Terus, sampean pernah dapat komplainan apa pernah dimarahin orang nggak karena bau banget? Ya enggak dong, ini kan tertutup. Oh, jadi fungsi yang ketiga biar nggak bau itu tidak tercium di tetangga-tangga. Karena menurut hadis kalau ada penciuman yang sangat menyengat sekali berarti harus dibagi rezekinya sama tetangganya. Ini kan apa jadinya? Airnya itu kan kepindah satu-satu toh ini. Ini kotorannya nggak sampai campur sama air kencing ya. Kan sendiri-sendiri ini, nggak bau. Oh berarti ini buat air kencing. Dipisah. Kotor sendiri, airnya sendiri gitu. Oh. Biar nggak bau. Oh berarti tainya sendiri, air kencingnya sendiri. Iya. Nah pertanyaan sampean kok ada ide seperti itu dari mana? Dari YouTube dulu itu. Oh ya, jadi sekali lagi. Oh iya YouTube gitu. Oh masuk juga itu. Jadi cari referensi yang banyak sekali dari YouTube. Selain memang Masnya diri sendiri sudah bisa. Ini kalau dijual kembali harganya berapa Mas ini kambingnya? Apakah sama 2,5 juta? Yang lebih itu. Lebih? Yang ada yang 3.000 lebih itu yang ini. Oh sekarang bisa 3.000 lebih? Nah ini. Mungkin yang ini 2.500 mungkin. Apa yang membedakan? Hampir 3.000 lah. Apa yang membedakan harganya ini? Yang besar. Besar. Perasaan podoe gede nih? Nah ini kan besar panjang yang ini. Oh besar panjang. Ya. Ini mungkin ya 3.000 hampir sedikit kurang dikit mungkin. Saya Mas pertanyaannya lagi. Nah kira-kira kambingnya sudah lama itu dagingnya alot apa enggak? Biasanya mempengaruhi harga enggak? Ya enggak, masa daging itu tetap enak itu dagingnya itu. Okay. Jadi ini kambing. Ini kalau dipakan rumput ini kan dagingnya kan enak lagi. Emang ada perbedaannya? Ya ada lah perbedaannya. Keset gitu dagingnya itu. Oh keset. Ke ini sama ini. Nah ini yang besar ini. Ini yang besar. Ah ini yang besar itu. Nah itu yang besar itu. Isin deh, isin. Isin. Mas, ada nggak saran bagi para pengusaha peternakan kambing? Ada nggak sarannya? Ya sarannya mereka tuh pernah melakukan hal yang sama, jualan kambing, peternakan kambing, tapi mereka gagal. Kira-kira adakah sarannya, Mas? Sini, madep sini. Ya sarannya makannya itu harus yang hati-hati. Jangan dikasih daun ketela itu kalau nggak biasa. Oke. Itu kan perlu hati-hati itu. Terus kira-kira yang 3 bagi yang gagal. Yang gagal itu kan ya pakannya kan kurang banyak gitu loh. Kurang banyak. Kita kan makan banyak itu kambingnya bisa gemuk-gemuk gitu loh. Oke. Kalau kurang pakan kambingnya bisa nggak gemuk gitu. Bagaimana kalau ada pengusaha gagal karena mereka itu tidak paham mengenai cara makan kambingnya atau peternakan kambing? Bagaimana caranya, Mas? Caranya ya gini, makannya rumput gitu. Banyak nonton YouTube atau banyak tanya sama Tapi orang? kalau orang desa kan tahu toh caranya itu. Kambing. Nah, kebanyakan kebanyakan orang melihara kambing gitu loh. Oke. Bagi yang gagal Mas Heri, bagi yang gagal terus jualan, terus berjuang atau disuruh ganti lagi? Yang gagal itu mungkin ya gimana kan ya? Sebenarnya sudah yang hati-hati. Biasanya ya gitu nggak sinong gitu loh.
nggak sinom itu berarti tidak cocok. Nggak cocok, biasanya cocok jualan melihara kambing atau melihara lain kambing. lagi. Oh. Nggak kambing, mau kambing gagal. Yang Jawa nanti kambing yang gibas itu mungkin ya cocok Pedus, gitu biasanya. berarti. Jadi bagi para pengusaha gitu apabila gagal di dalam peternakan kambing Jawa, saran gitu. dari Mas Heri kui beralihlah untuk peternakan wedhus. Kalau wedhus gagal, peternakan sapi. Kalau sapi gagal, coba jajal lo peternakan ayam. Lale pamannya terus gagal, piye Mas? Hah? Gagal apa piye? Kalau gagal ya gimana lagi ya. Terus berjuang. Udah nasib lah, udah gagal. Berarti terus, nasib sampean nggih. Oke Mas, kita akhiri dulu. Matur suwun sudah wawancara di channel ini. Dan ayo pamitan dhisik Mas. Ayo. Matur suwun Mas sudah mau diwawancarai, dan doakan kawan-kawan yang sudah nonton apabila punya suami yang mau produksi, yang mau usaha kambing, yo sukses seperti Mas. Iya. Nah, ayo Mas salam dhisik. Salam kerja keras, harus kita semangat. Amin. Nah, Yuk. itu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.